Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Hari ini kita akan bahas satu bom politik di DKI Jakarta, yakni tentang hengkangnya atau mundurnya Mikhail Victor Sianipar. Dari mana? Dari PSI. Tidak hanya mundur sebagai ketua DPW PSI DKI Jakarta, tapi juga mundur sebagai anggota. Karena menurut dia, partai yang dia dulu cita-citakan sudah mengalami perubahan yang ia yakini. Dan menariknya lagi, ada anggapan dan ada spekulasi, ada dugaan bahwa hengkangnya Mikhail Victor Sianipar ini akan diikuti langkah politiknya bergabung bersama Anies Baswedan. Apakah berita itu benar? Kita akan lihat dalam beberapa waktu mendatang. Tetapi jawaban Victor Sianipar atau Mikhail biasa dipanggil, dia menjawab secara diplomatis bahwa dia akan mendukung calon presiden yang memang memiliki tiket gitu untuk Pilpres 2024. Jadi jawaban yang memang amat sangat cerdik untuk menghindari pertanyaan yang vulgar dari para wartawan. Nah, spekulasi bergabungnya Bang Michael, sebut saja begitu, ke gerbong Anies Baswedan atau mendukung capres yang sudah dideklarasikan Partai Nasdem tersebut, itu bukan tanpa dasar. Jadi ada beberapa indikasi menurut banyak pihak. Yang pertama, pada bulan Februari 2022 kalau tidak salah, Mikhail Victor Sianipar mengundang dan duduk berdampingan dengan Mas Anies Baswedan ketika itu masih menjadi gubernur dalam acara Youth G20 gitu. Jadi kegiatan seiring dengan rangkaian kegiatan G20 ada acara untuk anak-anak muda, jadi generasi muda, dan acara tersebut dihadiri dan mengundang Anies Baswedan yang otomatis memaksa Victor Sianipar dan Mas Anies duduk berdampingan dan terlihat fotonya beredar di mana-mana berbisik-bisik gitu. Tapi indikasi yang kedua, ketika Ade Armando mengeluarkan video bahwa umat Kristen harus kompak supaya Anies tidak menang. Nah, salah satu vokalis atau yang amat sangat mengkritik statement Ade Armando itu adalah Mikhail Victor Sianipar, karena narasi tersebut adalah narasi yang berbau sara dan punya potensi untuk memecah belah. Jadi wajar saja kemudian ruang publik heboh ketika Mikhail keluar dari PSI dan kemudian dikaitkan dengan tujuan bergabungnya Mikhail itu bersama Anies Rashid Baswedan. Jika itu benar terjadi, maka Mikhail Victor Sianipar adalah orang ketiga dari pejabat teras PSI yang kemudian dari tadinya anti Anies kemudian menjadi pendukung Anies. Sebelumnya adalah disinyalir Suni Tanuwijaya, kemudian Surya Chandra gitu. Jadi dan orang-orang tersebut ya adalah memang pejabat teras dan dianggap sebagai elit. Nah, hengkangnya Mikhail Victor Sianipar dari PSI DKI ini juga memaksa Grace Natali, ya kan, mantan ketua umum atau sekarang katanya jadi ketua Dewan Pembina, itu turun gunung menjadi pejabat sementara atau pelaksana tugas DPW PSI DKI Jakarta. Nah, ngomong-ngomong, siapa sih bagi kawan baik yang mungkin belum tahu, karena mungkin rekam jejak Mikhail ini baru skalanya
di DKI Jakarta. Jadi wajar jika gempa buminya ini hanya di Jakarta, karena PSI di Jakarta ini suara di 2019 itu kurang lebih 8%, mengalahkan partai-partai besar seperti P3, PAN, Demokrat, Hanura gitu. Langsung dia 8 kursi di DPRD DKI Jakarta, dan arsitek kemenangan PSI raihan suara tersebut ya tentu saja Mikhail ini, karena Mikhail adalah ketua DPW PSI DKI Jakarta periode kalau tidak salah tuh 2017 sampai 2022. Sebelumnya Mikhail ini adalah asisten tim kampanyenya Basuki Cahayapurnama ketika running bersama Jokowi di 2012. Nah, 2014 Mikhail menguji peruntungannya untuk menjadi politisi dengan menjadi caleg DPR RI dari Partai Gerindra di 2014. Tapi kemudian di 2015 dia bergabung dengan PSI dengan menjadi ketua DPD Jakarta Pusat Partai PSI ini di 2015. Kemudian karena mungkin kinerjanya bagus di 2017 kalau tidak salah diangkat sebagai ketua DPW. Sejauh ini yang saya kumpulkan informasinya, dia bertugas mengawal organisasi PSI gitu. Namanya saya tidak melihat dia ada di fraksi PSI di DPRD DKI itu. Nama 8 orang itu nggak ada Mikhail Victor Sianipar gitu. Tapi koreksi kalau saya salah. Kemudian dia juga tidak menjadi caleg DPR RI dari PSI seperti Samara Amani atau Giring Ganesa mungkin, atau Grace Natali gitu, atau Rian Ernest ya kan. Nah, dia sepertinya fokus mengawal organisasi ini. Tapi lagi-lagi itu data yang baru saya baca. Nah, kembali ke soal Mikhail ini salah satu yang saya amati politisi yang dari garis fraksi atau faksi politik PSI ini yang agak menurut saya sih agak kita apresiasi ya, karena dia memegang teguh komitmen. PSI memang oposisi terhadap Gubernur Anies Rashid Baswedan, tapi dia bersikap untuk kritis, berusaha habis-habisan kritis, tapi juga objektif dan konstruktif gitu. Terlihat memang dari statement-statement Mikhail Victor Sianipar yang agak lebih berbobot atau berkualitas ketimbang tokoh PSI yang lain yang kadang-kadang cuma nyinyir. Tapi sebagai bagian dari demokrasi ya sudah, ada yang mau nyinyir, ada yang berkualitas, ada yang semi kualitas, ada yang apa adanya, yaitu kemewahan dan bunga-bunga dari demokrasi. Tapi Mikhail ini salah satu yang saya amati statement-statementnya itu bernas gitu. Jadi semakin banyak politisi yang seperti Mikhail ini ya kita harus apresiasi dan kita dorong. Jadi mudah-mudahan putusan Mikhail Victor Sianipar itu keluar dari PSI adalah pilihan yang terbaik baginya. Dan tentu saja kita di ruang publik ini membutuhkan figur-figur seperti Mikhail Victor Sianipar. Apalagi kalau misalkan memang benar itu Mikhail bergabung dengan Anies ya kan, wah itu kita akan mendapatkan sajian politik dari tokoh-tokoh yang juga berkualitas, karena hadirnya Michael di tim Anies Baswedan itu menunjukkan warna yang semakin menarik
bargaining powernya Mikhail naik di ruang publik, tapi Mas Anies juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari bergabungnya politisi muda sekelas Mikhail ya. Mikhail dulu waktu 2014 nyalek itu umurnya 22. Ya sekarang mungkin sekitar 32 tahun ya. Jadi langkah kiprahnya, rekam jejaknya kita tunggu dan semoga bisa dipaksikan sesuai rel seperti ketika dia membuka transparansi anggarannya PSI DKI, dia menyatakan dan pernyataannya itu menarik bahwa kalau kita meminta transparansi dari Pemprov DKI dan Gubernur Aris, maka kita internal PSI harus lebih dulu transparansi dalam pengelolaan anggarannya gitu. Jadi semakin banyak anak muda yang seperti ini ya semakin bagus lah gitu. Jadi selamat menempuh jalan baru Bang Mikhail Victor Sianipar. Kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nuriswan Channel. Terima kasih.